Bab 1791, bergabunglah dengan musik Asia. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Jenderal Dai ada di sini. Masuklah segera. Zhang Yu tersenyum setelah membuka pintu. Guru Zhang yang terganggu. Dai Bin berjalan ke ruangan sambil tersenyum dan tidak melihat siapapun di ruangan itu sebelum berbalik dan menatap Zhang Yu lagi, berkata, Tuan Xiao Zhang. Saya dengar Anda akan kembali pada siang hari. Mengapa tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Biarkan saya melakukan yang terbaik. Petik 2. Jenderal Dai sopan. Saya sudah mengatakannya. Anda dapat memanggil saya Zhang Yu di masa mendatang. Jangan panggil Xiao Zhang lagi. Itu terlalu mengada-ada. Faktanya, Jenderal Dai lebih tua dari ibu saya. Bahkan jika saya memanggilnya, itu tidak terlalu seperti paman bagi Anda. Jangan, ini memanggilku tua. Dai Bin melambaikan tangan sambil tersenyum dan berkata, jadi, mari kita dekat, tanpa memandang usia, bagaimana kalau menjadi teman baik untuk tahun baru. Saya akan memanggil Anda Zhang Yu saja. Panggil saja saya Dai. Hehehehe, baiklah, kakak Dai, silakan duduk. Setelah itu, dia membantu Dai Bin mengambil kursi. Dai Bin mengangguk puas, duduk di kursi, lalu berkata, Zhang Yu. Kudengar kamu sudah mengundurkan diri dari Global Entertainment. Ya, apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak akan menjelaskan alasan spesifiknya. Meskipun Global Entertainment bukan lagi pemilikku, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan bahwa mereka bukan pemilikku. Di masa depan, paling-paling, jalannya akan berjalan berdampingan. Dai Bin mendengar bahwa Zhang Yu tidak secara langsung mengeluh tentang kejahatan pemilik lama, dan hatinya sangat puas. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Cara yang berbeda, tentu saja tidak bisa bekerja sama. Bai Ying, orang ini pasti tidak masalah, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan bos. Ada banyak hal yang tidak bisa dia putuskan. Aku percaya kamu membuat pilihan seperti itu, dan Bai Ying tentu saja tidak ingin melihatnya, jadi dia seharusnya tidak melakukan apapun. Sebenarnya, jika menyangkut hubunganku dengan kakak Bai, aku berutang kasih sayang padanya. Meskipun aku meninggalkan Global Entertainment, hubungan pribadiku dengannya tidak terpengaruh. Hanya saja beberapa orang memiliki beberapa perbedaan dalam konsep kerja mereka. Dai Bin membeku dan berkata, Zhang Yu, sekarang kamu telah meninggalkan Global Entertainment. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik dengan musik Asia kami. Meskipun musik Asia kami tidak sebesar hiburan global, tetapi kami juga merupakan perusahaan hiburan terbesar di Tiongkok. Status kami di kancah musik Tiongkok tidak jauh lebih buruk daripada hiburan global. Terlebih lagi, Bai Ying hanyalah pekerjaan paruh waktu di hiburan global, dan aku adalah presiden dan ketua musik Asia. Aku memiliki keputusan akhir. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan musik Asia kami. Pertama-tama, aku berjanji untuk memberimu kebebasan berkreasi 100%, tanpa melampirkan persyaratan apapun yang kamu inginkan. Kedua, aku akan mengambil dari saham pribadiku sebagian darinya akan memungkinkanmu untuk bergabung dengan Dewan Direksi dan menjadi salah satu pemegang saham. Dengan cara ini, kamu dapat dianggap sebagai bos. Di posisi perusahaan, kecuali aku adalah kamu. Bagaimana menurutmu? Zhang Yuanyan berpikir sejenak dan berkata, Dai. Sebenarnya, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin mencari tahu. Apa bisnis utama Anda di bidang musik Asia? Ceritakan sedikit tentang perusahaan Anda. Ini tidak mengejutkan. Anda harus mengerti. Bisnis utama kami terutama meliputi perusahaan rekaman, perusahaan pialang, perusahaan hiburan, stasiun radio, departemen jaringan, Departemen Penerbitan Budaya, DEL. Perusahaan rekaman terutama, ada basis data hak cipta musik yang ada. Ada sekitar 38.000 lagu, 95% diantaranya adalah lagu-lagu Tiongkok. Jangan lihat total musik perusahaan kami jauh lebih sedikit daripada 4 perusahaan besar, tetapi kualitas pekerjaan kami jauh lebih tinggi daripada perusahaan lain. Terutama kualitas perpustakaan lagu Tiongkok, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang menjadi lawan kami kecuali hiburan global. Zhang Yuan mengangguk dan berkata, saya tidak tahu berapa total aset Asian Music sekarang. Semua ekuitas, sekitar 8 miliar. Saya pribadi memegang 51% saham di perusahaan sekarang.
Jika Anda bersedia datang ke perusahaan kami, saya pribadi memberi Anda 5% saham. Pada saat yang sama, itu akan diadakan Dewan Direksi akan membantu Anda mendapatkan setidaknya 3%. Tetapi bagian ini membutuhkan sedikit waktu untuk beroperasi, dan Anda mungkin harus menunggu beberapa tahun. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Dai Broter, saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketulusan Anda. Saya tidak menyembunyikannya, sebenarnya, saya juga sangat tertarik dengan perusahaan Anda. Jadi saya ingin menyuntikkan banyak uang dan menjadi salah satu pemegang saham yang dibenarkan. Bisakah Anda melihatnya? Tentu saja, Dai Bin tahu bahwa Zhang Yu adalah seorang tiran lokal. Setelah memikirkannya, dia berkata, berapa banyak yang ingin Anda investasikan? Zhang Yuyi melihat rumahnya saat ini dan berkata, 3 miliar, bagaimana menurutmu? 3 miliar, Dai Bin mendengar matanya menyala, tetapi kemudian memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Zhang Yu tersenyum, dan langsung tahu apa yang dipikirkan Dai Bin. Dao, Dage, aku 3 miliar, sebenarnya, aku hanya ingin menjadi pemegang saham biasa. Aku tidak tertarik pada manajemen perusahaan. Setelah suntikan modal, perusahaan masih memegang kendali. Kamu juga tahu bahwa aku biasanya pergi ke sekolah. Aku tidak mengerti manajemen, dan bahkan jika aku mengerti, aku tidak punya waktu untuk mengelolanya. Aku hanya harus membuat dividen akhir tahun ini. Tidak masalah jika kamu bertemu di rapat dewan. Bagaimana menurutmu? Dai Bin berpikir sejenak, dan mengangguk, baiklah. Kalau begitu aku kembali dan membuat rencana. Kamu bisa tenang, selama operasinya bagus, tidak masalah untuk mendapatkan saham yang lebih tinggi untukmu. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, itu tidak praktis. Aku hanya butuh rasio normal. Bagaimana mungkin? Dai Bin melambaikan tangannya setelah mendengar kata-kata itu dan berkata, sebenarnya, bahkan jika kamu hanya menggunakan teknologi untuk membeli saham, aku dapat membantumu memperjuangkan banyak ekuitas. Selain itu, Anda sekarang punya uang untuk membeli saham, jadi keuntungannya besar, para pemegang saham itu memanfaatkannya tanpa membayar sepeser pun, bagaimana mungkin? Tidak peduli apapun, Anda akan menjadi bos kedua perusahaan kami di masa depan, dan saudara-saudara kita akan membicarakan semuanya. Anda dapat yakin, musik di Asia memberi Anda cukup kebebasan, apa yang Anda katakan adalah apa? Saya tidak mengatakan apa-apa. Cita-cita saya adalah membangun perusahaan hiburan kelas dunia dengan garis keturunan Tionghoa. Dengan bergabungnya Anda sekarang, saya yakin ini adalah hari kebangkitan musik Asia. Zhang Yu, mari kita dua saudara bekerja sama untuk menunjukkan kepada orang asing itu. Tionghoa, mereka juga dapat menciptakan perusahaan hiburan kelas dunia. Petik 2, melihat keseriusan Dai Bin, Zhang Yu tampaknya tidak bercanda, dan dia juga sangat puas. Tampaknya dia selalu meremehkan Dai Bin untuk waktu yang lama. Orang ini lebih bersemangat dari yang dia kira. Memikirkan hal ini, saya tertawa dan berkata, jangan khawatir, Dae. Sekarang setelah saya memutuskan untuk bergabung dengan musik Asia, saya pasti akan menunjukkan semua kekuatan saya. Biarkan saudara-saudara membantu saya mewujudkan mimpi ini. Biarkan musik Asia menjadi yang terbaik di dunia. Hiburan, oke. Dai Bin sangat tersentuh oleh kata-kata itu dan menepuk bahu Zhang Yu. Kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk membiarkan musik Asia mendominasi dunia. Pada siang hari, Zhang Yu naik kereta kembali ke Zonghai. Setelah tiba di rumah, Zhang Yu langsung berkemas dan bergegas ke rumah Xia Ziki. Xia Ziki juga pergi ke lapangan untuk menyelesaikan suatu acara, dan bergegas kembali ke kota Zonghai di pagi hari, menunggu Zhang Yu di rumah. Meskipun Xia Ziki tidak pergi ke ibu kota, dia juga mendengar orang-orang bercerita tentang pengunduran diri Zhang Yu dari hiburan global. Jadi setelah menyambut Zhang Yu ke dalam ruangan, dia berkata, Zhang Yu, kudengar kau keluar dari hiburan global. Ya, Zhang Yu, yang sangat marah, merasa bahwa itu bukan masalah besar sekarang. Kau telah melakukan begitu banyak hal untuk hiburan global. Mereka begitu baik padamu, itu terlalu berlebihan. Xia Ziki mendengar ini, tetapi tidak dapat menahannya. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Perbedaannya tidak sama. Zhang Yu tersenyum acuh tak acuh. Apa yang dipikirkan Bai Ying? Mengapa dia tidak berbicara untuk Anda? Kata Xia Ziki dengan tidak senang. Anda tidak bisa menyalahkan Sister Bai.
Dia hanya pekerjaan paruh waktu dan ada bos di sana. Sebenarnya, bagus untuk berhenti dari hiburan global. Bagaimanapun, itu bukan perusahaan Sister Bai, dan betapa banyak usaha tidak berguna. Tetapi saya telah bergabung dengan Asia Music. Petik 2. Apakah musik Asia milik Daibin? Xia Ziki mendengar ekspresi terkejut, dan buru-buru bertanya, kapan itu akan terjadi? Hari ini, kami berdua berbicara pagi ini. Bagaimana musik Asia bisa lebih bebas daripada hiburan global? Dan Daibin adalah bosnya, tidak seperti Sister Bai yang tidak memiliki hak untuk berbicara. Itu saja, itu bagus, sekarang setelah Anda pergi ke musik Asia, saya juga akan pergi. Xia Ziki membuat keputusan seketika. Anda juga ingin bergabung? Zhang Yuxiran berkata, Sister Xia. Apakah Anda bercanda? Xia Ziki melirik kosong dan berkata, siapa yang bercanda denganmu? Karena kamu dan Bai Ying tidak menghibur di seluruh dunia, apa yang masih kulakukan di sana? Tentu saja aku harus bergabung dengan musik Asia. Tapi kamu sudah menandatangani kontrak dengan Global Entertainment. Reputasimu seperti ini ingin menjadi perubahan karir, tetapi hukumannya sangat tinggi. Tidak apa-apa, aku menandatangani kontrak jangka pendek 2 tahun. Bai Ying awalnya bermaksud bahwa aku ingin menggunakan kontrak jangka pendek untuk menetap di perusahaan selama 2 tahun, menunggu sedikit lebih banyak ketenaran, kemudian meningkatkan perawatan, dan mengubah kontrak jangka panjang. Kontrak jangka pendek sudah tepat. Ada lebih dari setengah tahun. Begitu kontrak berakhir, aku akan beralih ke musik Asia milikmu. Saat itu, saudaraku, kau harus melindungi adikmu dan aku. Zhang Yu tersenyum mendengarnya dan berkata, tidak masalah. Sebenarnya, aku tidak hanya bergabung dengan musik Asia. Aku juga menginvestasikan banyak uang untuk menjadi bos kedua. Aku pasti akan memberimu kontrak terbaik untuk Xia. Hehehehe, baguslah. Aku akan membingungkanmu nanti. Hal kecil, benar, bukankah kakak Lin sudah kembali? Akan kembali, tapi dia pergi ke rumah sakit untuk mengambil mobil Sungai Ungu. Dia seharusnya segera kembali. Apakah semua yang aku minta dia persiapkan? Semuanya sudah siap, semua ada di ruang belakang. Tapi Zhang Yu, apa yang kamu inginkan dari semua itu? Kelihatannya sangat menakutkan. Tentu saja itu berguna. Kalau begitu aku akan mengaturnya terlebih dahulu. Jika kamu takut, jangan pergi dan jaga aku saat kakak Lin kembali. Setelah Zhang Yu selesai berbicara, dia memasuki ruangan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melihat apa yang telah dipersiapkan Lin Baochang untuknya. Ketika semuanya sudah jelas, ketika Xia Ziki memanggil dirinya sendiri, dia bangkit dan kembali ke ruang tamu, dan melihat bahwa Lin Baochang telah memasuki ruangan. Zhang Yu melirik kantong plastik di tangan Lin Baochang dan berkata, kakak Lin. Apakah ini mobil Sungai Ungu? Berapa banyak? Ya, 2. Teman-teman Ziki mengatakan bahwa rumah sakit ini juga diatur. Dia hanya dapat membantu sedikit, tetapi dia tidak dapat melakukan terlalu banyak sekaligus, terutama karena dia takut mendapat masalah. Baiklah, selama kamu bisa mendapatkannya, terlalu boros untuk melakukan terlalu banyak sekaligus. Tunjukkan padaku. Setelah selesai, Zhang Yu mengambil kantong plastik dari tangan Lin Baochang dan meletakkannya di lantai untuk memeriksanya. Lin Baochang juga berjongkok di samping dan memperhatikan. Xia Ziki bersembunyi jauh dan tidak berani datang. Bagus, sangat segar. Zhang Yu mengangguk puas, bangkit dan menatap Xia Ziki, dan berkata, kakak Xia. Kakak Lin dan aku masuk. Jangan masuk. Apakah kamu benar-benar membutuhkan bantuanku? Xia Ziki berkata dengan berani. Tidak perlu. Semua pria, wanita tidak bisa membantu. Ayo pergi, kakak Lin. Lin Baochang mengangguk dan mengikuti Zhang Yu ke dalam ruangan. Zhang Yu meminta Lin Baochang untuk menutup pintu, lalu menyingkirkan mobil Sungai Ungu itu, duduk di tanah, mengambil lumpang batu, diikuti oleh kantong plastik yang tak henti-hentinya di depannya, mengambil segenggam benda aneh, dan melemparkannya ke dalam lumpang batu. Pada awalnya, mereka mulai mengacau. Lin Baochang melihat pemandangan itu dengan ekspresi terkejut. Anda harus tahu bahwa sebagian besar dari hal-hal yang diinginkan Zhang Yu ini disiapkan olehnya. Sejujurnya, hal-hal ini cukup aneh. Lin Baochang tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhang Yu. Apakah benda-benda ini digunakan untuk mengobati diri mereka sendiri? Aneh sekali menggunakan benda-benda ini untuk mengobati penyakit. Sebenarnya, Lin Baochang sangat yakin dengan pengobatan medis Zhang Yu selama tahun baru.
Karena baru sekitar 10 tahun yang lalu, tukak lambung saya sudah jauh lebih baik. Anda harus tahu bahwa Lin Baochang sebenarnya sedikit sombong karena penyakitnya. Kalau tidak, tukak lambung tidak begitu serius, terlepas dari itu. Namun, dia merasakan sakit tukak lambung yang parah dalam-dalam. Tanpa diduga, Zhang Yuzi menggunakan waktu yang singkat untuk dengan cepat mengurangi dan meringankan jumlah dan intensitas sakit perutnya. Ini harus dikatakan sangat ajaib. Lin Baochang pada dasarnya tidak memiliki kecurigaan tentang pengobatan Zhang Yu, dan menurut pendapatnya, Zhang Yu tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga sekolah menengah atas para ahli tingkat tinggi. Sepertinya saya benar-benar terselamatkan kali ini. Namun, ketika Zhang Yu memberi Lin Baochang daftar untuk mulai mempersiapkan beberapa hal aneh, tidak dapat dihindari bahwa Lin Baochang mulai kehilangan semangat. Karena Zhang Yu tidak menyiapkan bahan obat apapun, tetapi beberapa kepala domba dan tulang sapi, serta darah berbagai hewan, yang paling aneh, dan beberapa semut ular dan semut tikus hidup. Berani sekali datang ke sini, saya khawatir saya benar-benar tidak berani menyentuh benda-benda ini. Meskipun Lin Baochang menduga bahwa Zhang Yu harus menggunakan benda-benda ini untuk mengobati dirinya sendiri, tetapi karena dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia hanya menebak. Sampai dia melihat Zhang Yu mulai mencampur benda-benda ini, sulit untuk menyembunyikan rasa ingin tahunya. Beberapa kata malu-malu, Zhang Yu, apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku akan mengobatimu. Zhang Yuonyan tersenyum. Apa, maksudmu, penyakitku harus menggunakan benda-benda ini? Lin Baochang sangat terkejut, tentu saja. Penyakitmu bukanlah penyakit ringan. Kamu harus menggunakan benda-benda ini untuk menyembuhkannya. Namun, benda ini lebih rumit. Kamu mungkin tidak memahaminya dalam beberapa kata. Setelah beberapa hari, kamu akan tahu efeknya. Zhang Yu tidak lagi berbicara tentang Lin Baochang, dan melanjutkan pekerjaannya. Lin Baochang hanya bisa duduk di samping ketika dia melihat ini, dan terus memperhatikan Zhang Yu menyatukan barang-barang yang dibawa, lalu menghancurkannya dengan lumpang batu atau menyatukannya. Sesuatu bergejolak, akhirnya membentuk benda berlendir. Bau yang mengambang di udara membuat Lin Baochang merasa sedikit tidak nyaman di perutnya. Jika sebelumnya bukan karena bertahan hidup di alam liar, dan telah memakan banyak cacing ular dan semut mentah, saya khawatir itu akan dimuntahkan. Namun di sisi lain, wajah Zhang Yu tidak berubah, seolah-olah dia baik-baik saja, dan dia tampaknya selalu berada di puncak. Lin Baochang sepenuhnya yakin dengan Zhang Yu saat ini. Tampaknya dia jelas bukan lawan ketika dia merasa jijik dengan pihak lain. Zhang Yu butuh waktu lama untuk menyelesaikan semuanya, dan dia harus mengatakan bahwa tumpukan benda berlendir dengan gambar dan warna yang berbeda tampaknya menggugah selera. Zhang Yu mengurus ini, mengambil tempayan porselen besar, meletakkan kepala domba di dalamnya, dan mengode tulang paha yang tebal di kedua sisi tempayan. Menaruh sesuatu di dalamnya, semuanya disiapkan dengan benar. Zhang Yu mengeluarkan mobil sungai ungu segar dan meletakkannya di samping kepala domba. Akhirnya, darah hewan campuran dituangkan ke dalamnya, dan harus dikatakan bahwa pemandangan itu tampak sangat berdarah dan mengerikan. Zhang Yu mempersiapkan semuanya dengan benar sebelum menyiapkan rak yang sebelumnya disiapkan dan menutupinya dengan lapisan kain untuk mencegah bau aneh menyebar. Zhang Yu membangun 3 lapis rak di dalam dan luar, dan mengelilingi lapisan dalam dengan struktur yang ketat. Akhirnya, dia mengambil pemanas kecil dan meletakkannya di kain plastik paling dalam untuk menaikkan suhu. Selesaikan pekerjaan, Zhang Yu menoleh dan tersenyum pada Lin Baochang, yang sedikit mengerikan, dan berkata, Saudara Lin, sisa tugas adalah milikmu. Setelah menunggumu mendapatkan mobil sungai ungu segar, kamu akan meletakkan 2 kepala domba di mangkuk. Ngomong-ngomong, bukankah aku memintamu untuk menyiapkan masker gas? Saat kamu masuk, yang terbaik adalah membawanya, tetapi saat kamu keluar, kamu harus menutupi lembaran plastik dengan rapat, karena rasanya akan enak di masa mendatang. Juga, perhatikan pemanasnya, jangan sampai terbakar, jaga agar AC tetap berventilasi, dan tidak apa-apa pada suhu ruangan. Ingat aku, Saudara Lin. Setelah berbicara, Zhang Yu melihat pihak lain dalam keadaan linglung dan tersenyum, dan berkata, Saudara Lin. Saudara Lin, oh. Lin Baochang bereaksi ketika mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, maaf. Kakak Lin, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan tadi? Apakah aku perlu mengulanginya? Tidak, aku mendengar semuanya. Tapi Zhang Yu,
Apakah hal-hal yang kamu persiapkan ini benar-benar akan menyembuhkanku? Lin Baochang benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Tentu saja, sebenarnya, kamu harus mengobati penyakit ini dengan hal-hal ini. Tapi itu akan memakan waktu, dan kamu harus bekerja lebih keras di sini, dan jangan lupa untuk meneleponku jika kamu memiliki pertanyaan. Oke, aku ingat. Lin Baochang mengangguk. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zhang Yu mempersiapkan hal yang aneh seperti itu, bagaimana cara mengobati dirinya sendiri. Tapi tampaknya jalan Zhang Yu sudah menjadi satu-satunya harapannya. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka penyakitnya akan hilang sepenuhnya. Dapatkan pengenalan obat Lin Baochang. Di waktu berikutnya, Zhang Yu akan sibuk dengan hal lain. Begitu semester ketiga dimulai, Zhang Yu harus bergegas untuk meninjau materi. Yu Meixiu menghadiri upacara pertunangan Xiaming di ibu kota provinsi. Dia akan tinggal selama beberapa hari, jadi dia belum kembali ke rumah. Karena Zhang Yu telah berjanji kepada Yu Meixiu untuk merawat Jiang Huan-Huan dengan baik, dia menyiapkan ramuan itu lagi dan memandikan Jiang Huan-Huan dengan obat. Meskipun mandi di rumah Zhang Yu, Jiang Huan-Huan sedikit malu, tetapi setelah mendengar penjelasan Zhang Yu, dia juga tahu bahwa studi Wu Jie bisa mengalami kemajuan pesat, dan itu masih terkait dengan ramuan ini, jadi dia juga sangat berterima kasih kepada Zhang Yu. Terima kasih, dan berjanji untuk merahasiakannya dengan ketat. Segera, semester ketiga dimulai. Zhang Yu juga akhirnya menyiapkan semua materi ulasan sebelum sekolah dimulai. Pada hari pertama sekolah, dia memanggil Wu Fatsi dan yang lainnya untuk membawa materi-materi ini ke sekolah, dan akhirnya salinan buku panduannya. Sebenarnya, orang-orang di kelas sudah lama menantikan materi-materi yang dijanjikan oleh Zhang Yu ini. Namun, ketika masyarakat mendapatkan informasinya, mereka masih sedikit terkejut. Karena Zhang Yu menyiapkan lebih banyak materi daripada yang mereka kira, yang mencakup semua mata pelajaran. Apakah begitu banyak informasi yang benar-benar disiapkan oleh Zhang Yu? Jangan membeli materi ulasan biasa, lalu menipu mereka di sekolah. Orang-orang yang berhati-hati di kelas membawa pulang informasi itu dan mencarinya dengan saksama di internet. Tampaknya ingin memastikan informasi Zhang Yu, apakah dia memilahnya sendiri atau membelinya. Jika yang terakhir, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apapun, itu pasti mencibir karakter Zhang Yu. Setelah mengoreksi dengan saksama, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang materi yang disiapkan dengan saksama oleh Zhang Yu ini. Pertama-tama, sebagian besar materi ulasan Zhang Yu berbeda dengan yang dikirim oleh sekolah. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar bagian yang kosong dalam materi ulasan sekolah telah diisi, dan sebagian besar informasi Zhang Yu relatif akurat, tidak seumum informasi sekolah. Dibandingkan dengan materi ulasan sekolah, materi ulasan Zhang Yu jauh lebih mudah dipelajari. Kedua, banyak materi Zhang Yu tidak dapat dicari di internet. Meskipun topik yang sama dapat dicari, metode dan istilah penjelasannya sama sekali berbeda. Setelah banyak pemeriksaan oleh banyak orang, pada dasarnya ditentukan bahwa informasi Zhang Yu harus menjadi informasi eksklusif dengan hak kekayaan intelektual 100%. Orang-orang di kelas telah merasa lega. Pada saat yang sama, ia siap untuk mengerahkan kekuatan penuh dan memulai mode ulasan dengan segenap kekuatannya. Namun, meskipun sebagian besar orang sekarang memegang cheat bea cukai yang disediakan oleh Zhang Yu, intensitas dan kesulitan meninjaunya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Meskipun data ulasan Zhang Yu lebih akurat, ia relatif mudah ditinjau daripada data sekolah. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak perlu meninjau informasi sekolah. Karena data Zhang Yu hanya digunakan untuk memeriksa yang hilang dan mengisi, itu tidak dapat menggantikan data sekolah. Artinya, orang-orang di kelas 12 perlu meninjau tidak hanya materi sekolah, tetapi juga materi Zhang Yu. Dapat dibayangkan bahwa peningkatan intensitas belajar ini jelas bukan masalah sederhana. Dimulai dari semester kedua kelas 3, kelas 12 telah memasuki keadaan tenaga kuda penuh. Zhang Yu memasuki semester ketiga dan mulai mengubah keadaan biasanya meninggalkan kelas sendirian. Untuk pertama kalinya, ia mengambil tugas sebagai pengawas. Saya tidak hanya mengawasi situasi belajar di kelas, tetapi juga bekerja sama dengan rencana tinjauan yang diatur oleh para guru di setiap mata pelajaran. Suasana kelas 12 juga berubah, seolah-olah mengubah kelompok kelas. Para guru di kelompok D semuanya terkejut. Namun, situasi di kelas sangat berbeda. Li Yunliang juga sangat puas dengan perubahan ini.
Yu Meixiu berpartisipasi dalam upacara pertunangan Xiaming. Setelah kembali selama beberapa hari, ia berangkat ke ibu kota lagi. Karena ia telah setuju dengan Guan Xiaoyan, ia berencana untuk mendirikan studio bersama mereka di masa depan. Namun sebelum itu, ada banyak persiapan. Akan tetapi, sebelum pergi, Zhang Yu memberitahu Yu Meixiu sebuah alamat, mengatakan bahwa jalan komersial di lokasi itu lebih makmur, dan lebih cocok untuk lokasi studio, sehingga Yu Meixiu dapat pergi ke sana dan melihatnya. Akan tetapi, Zhang Yu tidak memberitahu Yu Meixiu bahwa dia telah membeli sebuah rumah di Beijing, yang berada tepat di dekat lokasi itu. Dalam hal ini, Zhang Yu bermaksud untuk mengejutkan Yu Meixiu, jadi dia tidak bermaksud untuk memberitahu pihak lain rahasia itu sampai renovasi selesai. Selama sekitar 1 bulan ke depan, Zhang Yu pergi ke rumah Xia Ziki dari waktu ke waktu untuk memeriksa situasi di sana. Saya harus mengatakan bahwa Lin Baochang telah disiksa kali ini. Karena dari waktu ke waktu, dia harus memasuki area inti rak plastik untuk menempatkan mobil Sungai Ungu. Pada awalnya, meskipun ada sedikit bau dan bau, selama dia cukup cepat, itu tidak akan banyak hilang. Namun, itu tidak sama untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa bau busuk dan bau aneh semakin membesar. Begitu dibuka, banyak yang langsung mengapung keluar. Tidak ada cara untuk membuat Lin Baochang hanya bisa lebih cepat untuk mencegah bau tak sedap menyebar. Namun, seiring bertambahnya jumlah masukan, Lin Baochang juga menemukan sedikit perbedaan. Karena pada awalnya, semakin banyak gerbong Sungai Ungu di dalam tangki, semakin banyak, itu pasti akan membuatnya sedikit khawatir, takut tangki air akan segera tidak muat. Namun kekhawatiran ini tidak berlangsung lama. Entah kapan gerbong Sungai Ungu di dalam tangki berangsur-angsur menunjukkan tanda-tanda berkurang. Dan jika kita amati dengan saksama, tampaknya ada sesuatu yang mengalir di dalam dan dengan cepat menghabiskan gerbong Sungai Ungu. Zhang Yulei memeriksanya beberapa kali dan sangat puas dengan situasinya. Tampaknya semuanya berjalan lebih lancar dari yang saya kira. Faktanya, pada awalnya, hati Zhang Yu juga cukup rendah. Meskipun dia memiliki banyak metode menggunakan Gu dan menundukkan kepala dalam benaknya, dia hanya bertahan dalam tahap teoritis. Saya tidak tahu apakah hal-hal ini dapat menghasilkan belatung khusus yang saya inginkan. Namun seiring berjalannya waktu, Zhang Yu menemukan bahwa cacing pita legendaris benar-benar muncul, jadi dia benar-benar merasa lega. Tampaknya sistemnya masih sangat kuat, dan tidak ada kesulitan dalam memberikan diri Anda kemampuan. Tentu saja, Zhang Yu juga memberi Lin Baochang vaksinasi, sehingga dia menunggu untuk memulihkan kejantanan pria. Jawaban ini tentu saja membuat Lin Baochang senang, meskipun dia tidak tahu metode pengobatan apa yang digunakan Zhang Yu. Namun Zhang Yu memahami hal yang misterius seperti itu. Belum tentu benar bahwa dia tidak dapat benar-benar menyelamatkan penyakitnya. Pada titik ini, Lin Baochang juga penuh dengan motivasi, dan bau aneh yang membuat orang mual tampaknya menjadi lebih dapat diterima olehnya. Hal-hal di Lin Baochang berjalan sangat lancar. Namun, hal-hal di sekolah tidak semulus yang dibayangkan. Dengan berakhirnya ujian pertama, nilai rata-rata di kelas telah meningkat secara signifikan. Namun, peningkatan ini hanya untuk siswa yang memiliki latar belakang yang baik. Karena orang-orang di kelas mendapatkan materi ulasan Zhang Yu, mereka mengulasnya siang dan malam. Saya harus mengatakan bahwa efek pembelajaran sebagian besar orang telah muncul. Siswa-siswa terbaik sebelumnya di kelas semuanya telah meningkatkan nilai mereka. Ini adalah terobosan yang tak terbayangkan bagi 12 siswa terbaik yang telah bertahan di tempat untuk waktu yang lama. Wu Jie dan 4 siswa King Kong lainnya, dalam ujian ini, hasilnya masih sangat bagus. Peringkat tahun akademik tidak hanya tidak menurun, tetapi juga naik dari basis aslinya, yang membuat Li Yunliang, yang takut pada 3 pria dan 3 kapak, merasa lega. Namun, kinerja yang paling luar biasa di kelas adalah Zhou Ying, Kai Leilei, dan Jiang Huan-Huan. Dapat dikatakan bahwa dengan stimulasi kekuatan obat, kemampuan belajar melonjak seolah-olah telah mengalahkan darah ayam. Ditambah dengan nilai materi ujian Zhang Yu, ketiganya benar-benar masuk 100 besar tahun ajaran, yang membuat orang-orang di kelas tidak percaya. Tentu saja, hasil ini sangat mengejutkan Li Yunliang. Sebelumnya, ia khawatir bahwa pada ujian pertama, nilai-nilai di kelas akan berfluktuasi, tetapi situasi sebenarnya lebih baik daripada akhir periode, yang tentu saja membuatnya merasa nyaman.
Hanya saja ini hanya baik untuk Zhang Yu. Meskipun sebagian besar siswa telah meningkatkan nilai mereka. Namun, masih ada beberapa orang di kelas yang berada di tengah dan bawah tahun ajaran. Kita harus tahu bahwa kinerja akademis orang-orang ini pada dasarnya sama dengan Wu Jie dan Zhao Zijun. Meskipun data tinjauan Zhang Yu pada dasarnya adalah salinan manual, di bawah tekanan belajar yang begitu tinggi, data tinjauan Zhang Yu dapat dipertimbangkan, yang dapat diterima oleh sebagian orang, tetapi bagi yang lain, tampaknya menjadi tugas yang tidak mungkin. Bagian dari orang-orang ini, melihat bahwa sebagian besar orang di kelas telah mulai meningkatkan nilai mereka masih stagnan, dan motivasi mereka untuk belajar pasti akan sangat terpengaruh. Tampaknya mereka menyerah. Secara khusus, Li Jie yang baru kedua terakhir di kelas telah menjadi lelah belajar. Zhang Yu tahu bahwa meskipun dia telah menyiapkan materi tinjauan untuk semua orang, materi tersebut sudah mati, dan bakat masih hidup. Bahan-bahan ini mungkin untuk meningkatkan kinerja beberapa orang, tetapi tampaknya sangat sulit untuk meningkatkan kinerja semua orang. Hubungan pribadi Zhang Yu dengan Li Jie juga baik, dan dia tidak bisa hanya melihatnya jatuh seperti ini. Tetapi juga tidak mungkin baginya untuk menikmati mandi obat yang berharga itu. Salah satunya adalah biayanya terlalu tinggi, dan yang lainnya adalah jika kinerja Li Jie meningkat dengan cepat, itu benar-benar terlihat. Setelah memikirkannya, Zhang Yu memutuskan untuk menggunakan metode bodoh. Hasil tes pertama keluar keesokan harinya. Sebelum Zhang Yu pergi ke sekolah, dia menelepon Li Yunliang. Lagi pula, banyak hal yang harus dijelaskan kepada guru kelas sebelum dia bisa bertindak. Namun, ketika Zhang Yu datang ke sekolah, suasana di kelas sudah bahagia dan sedih. Orang-orang yang bahagia, tentu saja, adalah Wu Jie yang telah meningkatkan kinerja secara signifikan dan terus mempertahankan kekuatan tempurnya yang kuat di akhir periode. Bagi mereka yang telah menjadi siswa kelas menengah di kelas tersebut, masa depan sudah menjadi jalan yang cerah, dan 21, 11, dan bahkan 1985 bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Namun, kelompok orang yang tidak bahagia adalah 4 raja baru di kelas yang dipimpin oleh Li Jie dan Pan Jianfei, yang semuanya cemberut dan jelek. Meskipun Li Jie dan yang lainnya juga merupakan siswa yang lebih rendah di kelas sebelumnya, karena 4 raja tertua berada di posisi terbawah, jatuh dan terbawah. Namun, situasinya sangat berbeda sekarang. 4 raja besar yang dulunya berada di posisi terbawah semuanya telah menjadi sueba. Sebaliknya, mereka telah menjadi contoh negatif, yang pasti akan membuat beberapa orang mengalami mimpi buruk untuk sementara waktu, dan bahkan efisiensi belajar sebelumnya tidak dapat dijamin. Ketika Zhang Yu memasuki kelas, kelas sudah berisik dan canggung. Semuanya diam. Ada yang ingin kukatakan. Zhang Yu keluar dari podium, mengetuk meja, dan menunggu semua orang tenang. Kali ini ujian. Kelas kita tampil dengan baik. Performa keseluruhan stabil. Kalian telah meningkat, tetapi masih ada beberapa siswa yang tidak terlalu puas. Setelah mendengar dari Zhang Yu, semua orang di kelas melirik Li Jie dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Li Jie memang tertekan, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena jika orang-orang di kelas tidak berprestasi dengan baik, maka Anda tidak dapat menyalahkan diri sendiri. Tetapi situasinya adalah bahwa orang-orang di kelas berprestasi dengan baik, tetapi hanya beberapa dari mereka yang tidak berprestasi dengan baik, maka pot ini bahkan milik mereka. Jangan pikirkan itu tidak akan berhasil. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tetapi teman-teman sekelas di belakangnya. Jangan berkecil hati, bagaimanapun, ini hanya tahap ujian akhir, dan masih banyak waktu. Tetapi apapun yang terjadi, kelas kita adalah kolektif, sama sekali tidak melihat bahwa siapapun memiliki masalah, terlepas dari itu. Sebagai seorang pemimpin regu, saya juga harus memikul tanggung jawab. Jadi saya memutuskan, di hari-hari berikutnya, manfaatkan belajar mandiri pagi dan sore hari untuk menebus kesalahan orang-orang besar. Bagaimana menurutmu? Kata-kata itu jatuh. Semua orang di kelas tercekik. Hening sejenak, segera mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun Ge Wenhui adalah orang paling pedan di kelas, semua orang tahu bahwa Zhang Yu adalah teologi sejati. Pertanyaan yang paling jitu adalah kinerja akademis orang-orang Wu Jie saat ini. Jika 1 tahun yang lalu, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena ini sama sekali bukan untuk meningkatkan kinerja akademis beberapa orang, ini hanya untuk mengubah otak beberapa orang, oke.
Inilah sebabnya mengapa orang-orang di kelas harus menebus pelajaran ketika mereka mendengar Zhang Yu, seolah-olah mereka semua melihat bahwa 2115 memanggil seperti mereka sendiri. Secara khusus, Li Jie, Pan Jianfei dan yang lainnya hampir memukul gong dan menabuh genderang. Pemimpin ragu, kali ini Anda menebus pelajaran. Apakah ini khusus untuk orang-orang yang tertinggal dalam ujian? Ya, apakah Anda memiliki bagian? Atau beberapa orang memiliki bagian. Beberapa orang di kelas khawatir tentang kesalahpahaman terhadap maksud Zhang Yu. Jika Zhang Yu seperti membimbing Wu Jie, itu hanya 1 lawan 1, maka bagi kebanyakan orang, itu masih tidak masuk akal. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kelas tambahan ini untuk semua orang. Jadi, setiap orang memiliki bagian. ... Hidup pemimpin ragu. Semua orang di kelas menjadi bersemangat ketika mereka mendengarnya. Penggorengan berteriak sama, agak aneh untuk membuat kelas berikutnya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan kelas 12. ... Zhang Yu tersenyum dan menekan emosi orang-orang di kelas dengan gerakan, dan setelah semua orang tenang lagi, dia berkata, tetapi saya tidak berkepala 3, berlengan 6, kemampuan saya terbatas. Jadi saya hanya bertanggung jawab atas bimbingan belajar 3 mata pelajaran utama Anda. Para siswa, Xiaoqi juga memiliki masalah besar. Saat ini, kader kelas kita harus cukup berani untuk memanfaatkan waktu luang mereka untuk membantu Anda membuat mata pelajaran kecil. Rencana perbaikan khusus. Saya akan mengadakan komite kelas, waktu tersingkat untuk menyelesaikannya. Apakah Anda memiliki komentar? Tidak ada pendapat. Semuanya diatur oleh monitor. Ya, monitor. Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan. Kami semua mendengarkan Anda. Sebenarnya, untuk orang-orang di kelas, universitas-universitas top memberi isyarat kepada diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa memiliki pendapat. Banyak orang ingin memulai bimbingan belajar sekarang, bahkan jika mereka tidak ingin menunggu bahkan semenit pun. Zhang Yuwenyan menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Aku akan memesan orang terkenal sebentar lagi. Semua orang akan mengadakan pertemuan pada siang hari untuk mengatur masalah tata rias. Ge Wenhui, Su Qianqian, Tan Xiaonan. Zhang Yu pada dasarnya menempatkan kelas mempelajari nama-nama orang yang luar biasa dan mengklik. Pada siang hari, beberapa orang duduk bersama dan mendiskusikan rencana tata rias yang lebih cocok. Bagaimanapun, sekolah memiliki rencana tinjauannya sendiri, jadi rencana mereka harus berusaha untuk beberapa waktu yang tersedia. Tentu saja, Anda harus memberitahu Li Yunliang tentang kelas tambahan. Meskipun Zhang Yu telah menelepon dan melewati Li Yunliang Go sebelumnya, tetapi bagaimana cara melaksanakannya, kita harus berencana untuk memberitahunya lagi nanti. Tetapi untuk Li Yunliang, Zhang Yu kan memberi kelas pelajaran tata rias, dan dia juga menginginkannya. Selain itu, pihak lain hanya meminta waktu untuk belajar mandiri di pagi dan sore hari. Meskipun itu akan sedikit menunda tinjauan sekolah, kelahiran kembali beberapa orang dari Wu Jie tidak menjelaskan kepada Li Yunliang. Dengan persetujuan Li Yunliang, rencana perbaikan Zhang Yu secara resmi dilaksanakan. Meskipun Zhang Yu memiliki banyak kartu hall di tangannya, sebagian besar biayanya sangat tinggi. Jika dia hanya menargetkan beberapa orang yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya, dia masih akan baik-baik saja. Tetapi untuk semua orang, dia tidak akan begitu murah hati. Jadi sekarang Zhang Yu hanya bisa menggunakan metode bodoh untuk berbicara dengan mulutnya. Masalah bahwa Zhang Yu akan menebus semua kelas untuk kelas 12, tentu saja Li Yunliang menyerahkannya ke kantor kelompok D. Bagaimanapun, ini sudah semester ketiga kelas 3. Hampir semua guru ingin menggunakan waktu yang langka untuk meninjau materi untuk siswa mereka. Zhang Yu sekarang memiliki waktu untuk belajar sendiri di pagi dan sore hari untuk menebus pelajaran untuk orang lain, yang sama saja dengan mengambil sisa pelajaran dari guru lain, jadi Li Yunliang juga harus menyapa guru lain. Faktanya, situasi ini akan terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan itu sama sekali tidak mungkin. Lelucon internasional macam apa yang ingin dilakukan siswa untuk mengisi waktu perbaikan para guru? Apa yang dapat dilakukan guru jika siswa dapat membuat pelajaran sendiri? Tentu saja, sekarang setelah keadaan disengat oleh Zhang Yu, situasinya sangat berbeda. Bagi guru-guru ini, seberapa baik prestasi akademik Zhang Yu bukanlah hal yang mengejutkan. Ada banyak orang jenius, satu lebih dan satu berkurang, dan satu berkurang dan banyak lagi.
Itu tidak lebih dari siswa berbakat yang langka. Namun dalam waktu kurang dari sebulan, Zhang Yu mampu meregenerasi Wu Jie, yang bukan sesuatu yang dapat dijelaskan dengan kata jenius bagaimana dengan Wu Jie. Siswa terburuk di tahun ajaran ini tidak berlebihan. Saya belum pernah mendengar tentang seorang siswa yang telah mengambil alih Mei Cheng, tidak pernah mendengar tentang seorang siswa yang telah melewati 5 level dan memotong 6 terak. Sihir apa yang digunakan Zhang Yu? Biarkan Wu Jie memiliki sekelompok orang dalam waktu kurang dari sebulan, berubah menjadi tiran yang belajar semu. Ini bukan hanya dugaan semua orang di kelas 12. Para guru di seluruh kantor grup D juga sering membicarakan topik ini. Oleh karena itu, ketika Li Yunliang mengusulkan agar Zhang Yu meluangkan waktu untuk belajar mandiri pagi dan sore hari untuk menebus kelas untuk 12 kelas, tidak ada suara pertentangan dari guru. Banyak orang bahkan tertarik, dan mereka ingin menggunakan waktu luang mereka untuk menonton dan melihat sihir apa yang dimiliki Zhang Yu, yang dapat menciptakan keajaiban yang mustahil. Ketika Zhang Yu ingin memulai dengan matematika untuk mengarang pelajaran, Lu Shiki, seorang guru matematika, tentu saja menjadi guru pertama yang ingin tahu jawabannya. Zhang Yu tidak menyangka Lu Shiki juga akan datang untuk menonton, tetapi dia tidak bisa menghentikannya untuk mendengarkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa berpura-pura tidak terlihat. Untungnya, bukan hal yang aneh bagi seorang guru untuk menghadiri ceramah. Itu adalah masalah besar ketika Lu Shiki tidak ada. Cara penjelasan Zhang Yu selalu menganut cara penjelasan yang sangat interaktif. Menurutnya, belajar tanpa interaksi adalah cara belajar yang tidak berjiwa dan tidak efisien. Dia telah berkomunikasi dengan orang-orang di kelas sebelum dia memulai ceramah. Jika ada yang tidak mengerti, dia bisa langsung menyela ceramahnya dan menunggunya menyelesaikannya sebelum melanjutkan ke distrik Jiangxia. Ini membuat Lu Shiki, yang sedang menonton, tampak agak tidak percaya. Bukannya dia menentang metode pengajaran Zhang Yu, tetapi dia merasa itu tidak cocok untuk situasi khusus di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama adalah sekolah terkenal dengan jumlah siswa yang banyak, dan setiap kelas biasanya penuh sesak. Jika siswa ingin mendapatkan informasi yang cukup dalam waktu yang terbatas, maka menarik perhatian siswa di kelas adalah cara yang tepat. Pendekatan Zhang Yu bertentangan dengan metode pengajaran yang normal. Ketika siswa memberikan ceramah, mereka membiarkan siswa berbicara omong kosong. Melakukan hal itu akan mengganggu pemikiran belajar siswa lain. Dalam pandangan Lu Shiki, metode ceramah Zhang Yu hanya mencari masalah. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa mencatat dan mengambil kelas besar adalah cara terbaik untuk belajar. Zhang Yu berbicara sangat cepat, dan harus dikatakan bahwa itu cepat. Bahkan Lu Shiki, yang cepat bicara, juga mau menyerah. Tampaknya dia dan Zhang Yu lebih cepat dari mulut mereka, dan mereka lebih dari sekadar perbedaan. Ini membuat Lu Shiki semakin tidak yakin dengan metode pengajaran interaktif Zhang Yu. Dia berbicara begitu cepat, dan dia juga memperhitungkan interaksi. Bukankah otak anak Anda adalah superkomputer? Tetapi yang tidak diharapkan Lu Shiki adalah bahwa Zhang Yu berbicara cepat dan berinteraksi dengan cepat. Bahkan ada fitur yang luar biasa. Tidak peduli siapa yang mengajukan pertanyaan, setengah dari pertanyaan, Zhang Yu dapat segera menjawab rintangan lawan, yang hampir menjadi frasa, yang pasti mengejutkan Lu Shiki. Menurutnya, kecuali Zhang Yu meminta orang itu terlebih dahulu untuk berlatih, bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu aneh. Sebenarnya, Lu Shiki tidak tahu bahwa Zhang Yu memiliki daya ingat dan kemampuan pemahaman yang kuat, serta kemampuan untuk berkhotbah dan mengajar, yang membuatnya mengatasi masalah apapun, tanpa tekanan apapun. Awalnya, Lu Shiki hanya duduk dan mendengarkan, tetapi setelah waktu yang lama, dia benar-benar mulai mencatat dengan serius. Bahkan pada akhirnya, mereka benar-benar berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan, yang membuat semua orang di kelas 12 menangis dan tertawa. Zhang Yu tentu saja tidak keberatan dengan partisipasi Lu Shiki dalam belajar. Bagaimanapun, seekor domba dilepaskan, dan sekelompok domba juga bergegas. Selain itu, beberapa masalah Lu Shiki lebih akut daripada teman sekelasnya. Penjelasannya bagus, dan lebih mencerahkan teman sekelasnya. Pada hari-hari berikutnya, waktu untuk belajar mandiri awal pada dasarnya diisi oleh Zhang Yu untuk melengkapi matematika. Pasukan siswa terbaik yang belajar mandiri biasa mengajar mata pelajaran kecil, dan semuanya pada dasarnya berjalan dengan baik. Lu Shiki juga berusaha sebaik mungkin untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan.
Jika dia tidak dapat mengejar ketinggalan, biarkan orang di kelas mengambil video lengkap dan biarkan dia membawanya kembali untuk belajar. Tentu saja, kelas 12 juga membuat beberapa orang menangis dan tertawa. Sebenarnya, bahkan Lusiki tidak menyangka bahwa dia serius dan meletakkan dasar yang kokoh untuk promosinya yang lancar menjadi guru matematika kelas roket selama bertahun-tahun. Meskipun pekerjaan Zhang Yu dilakukan selangkah demi selangkah, karena tidak ada berkah eksternal seperti mandi obat, kemajuan pelajaran pengganti secara alami tidak secepat ketika dia memberi Wu Jie beberapa orang. Namun untungnya, saya membuat kemajuan yang stabil, dan akhirnya menyelesaikan bimbingan matematika sebelum ujian kedua. Dalam ujian berikutnya, nilai matematika rata-rata kelas 12 benar-benar meningkat secara signifikan, dan nilai mata pelajaran lainnya juga meningkat dengan mantap. Biarkan suasana keseluruhan di kelas menjadi ceria lagi. Efek pelajaran pengganti muncul, dan suasana belajar kelas 12 bahkan lebih kuat. Setelah Anda memiliki matematika, bahasa Inggris adalah yang berikutnya. Namun, Li Yunliang tidak memiliki motivasi yang sama seperti Lusiki. Baginya, karena Zhang Yuken telah memilih balok, dia mungkin juga akan mencurahkan energinya ke kelas lain. Dalam sekejap mata, setengah semester telah berlalu. Zhang Yu pergi ke rumah Xia Ziki dari waktu ke waktu untuk memeriksa situasi cacing pita setelah membuat pelajaran. Setelah pemeriksaan terakhir, Lin Baochang diberitahu bahwa dia tidak perlu lagi menyiapkan mobil Sungai Ungu. Lin Baochang mendengar ini, tetapi dia sangat senang. Faktanya, selama ini, Lin Baochang disiksa. Penggantian mobil Sungai Ungu yang sering telah meninggalkannya dengan bau yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak ada cara, Anda tidak bisa naik. Apakah Anda masih bisa membuat Xia Ziki gagal? Faktanya, Xia Ziki akan lari jauh, dan dia tidak dapat menemukan siapapun sama sekali. Lelucon internasional apa? Dengan rasa yang menjijikkan seperti itu, bagaimana Anda bisa keluar untuk tampil jika itu terkontaminasi oleh diri Anda sendiri? Lin Baochang juga tidak punya pilihan selain bertahan demi kepentingan seksualitas di paruh kedua hidupnya, tetapi juga harus bertahan. Untungnya, setelah hampir 2 bulan, Zhang Yu akhirnya berkata cukup. Lin Baochang merasa senang mendengar kata-kata terbebas. Zhang Yu menunggu 2 hari lagi, setelah sisa gerbong Sungai Ungu di dalam tangki habis, dia dengan hati-hati melihat lusinan serangga kecil di dalam tangki. Karena gerbong Sungai Ungu tidak lagi berada di dalam tangki, cacing-cacing kecil ini menggeliat dan tampak sedikit kesal. Tetapi bagi Zhang Yu, hal-hal ini tidak datang dengan mudah. Meskipun cacing pita janin darah ini bukanlah orang dewasa terakhir, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan selama mereka melewati langkah terakhir, yang tentu saja membuatnya sangat bersemangat. Lin Baochang juga melihat penampilan Lusan yang sebenarnya. Meskipun dia tahu sejak lama bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya, tetapi pada waktu tertentu, dia belum pernah melihatnya. Sekarang saya dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa serangga kecil yang sakit merah. Apakah benda-benda ini adalah ramuan yang digunakan untuk mengobati diri mereka sendiri? Meskipun Zhang Yu tidak melihat ekspresi Lin Baochang, baginya, serangga kecil ini masih membutuhkan level terakhir untuk digunakan kembali. Zhang Yu membersihkan tengkorak dan tulang kaki banteng di dalam tangki sebelum mengeluarkan bubuk obat yang telah disiapkan. Setelah mencampur darah hewan tersebut, ia menuangkan campuran tersebut ke dalam mangkuk. Setelah beberapa saat, cacing darah di dalam tangki tampak terstimulasi dan mulai menggigit dengan liar. Setelah selesai, tunggu saja. Zhang Yu dan Lin Baochang kembali ke ruang tamu lagi. Setelah menonton TV, mereka merasa sudah hampir waktunya sebelum kembali ke kamar lagi. Pada saat ini, cacing pita janin darah di dalam tangki hampir tidak bergerak, dan hanya ada satu di tengah. Seluruh tubuhnya adalah cacing darah merah kecil, mengayunkan kepalanya terus-menerus, dan pada saat yang sama, beberapa hal seperti benang sutra mengambang di kepalanya. Terlihat sangat aneh. Zhang Yu mengangguk puas, mengeluarkan botol porselen kecil, mengambil cacing pita janin darah, menaruhnya di dalam botol, dan menyinarinya dengan cahaya, diikuti dengan senyum bangga. Ketika Zhang Yu menoleh untuk melihat Lin Baochang lagi, dia menggoyangkan botol kecil di tangannya dan berkata, "Kakak Lin, apakah kamu melihatnya? Ini adalah bayi yang dapat menyembuhkanmu." "Ini, apa ini?" Lin Baochang benar-benar tidak percaya. Serangga kecil yang menakutkan seperti itu benar-benar dapat menyembuhkan penyakit terminalnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti. Ngomong-ngomong,
Kapan sia-sia akan kembali? Dia punya pertunjukan, mungkin 3 atau 2 hari. Oke, ketika dia kembali, aku bisa mulai merawatmu. Mengapa menunggunya? Lin Baochang tampak bingung. Hahaha, tentu saja kita harus menunggunya. Tanpa kakak Xia, bagaimana kamu bisa mencoba menyembuhkannya? Lin Baochang mendengar apa yang dia katakan. Kemudian dia mengerti dan tertawa, hehe. Anakmu, oke, aku mengerti. Kalau begitu tunggu dia kembali dan bicara. Beberapa hari kemudian, Xia Ziki mengetahui berita itu dan bergegas kembali begitu acara berakhir. Zhang Yu juga meminta cuti setengah hari untuk merawat Lin Baochang. Xia Ziki dan Lin Baochang tentu saja gembira ketika mereka melihat Zhang Yu. Bagaimanapun, penyakit Lin Baochang adalah gunung di antara keduanya, dan dapat dikatakan bahwa Zhang Yu adalah harapan terakhir mereka. Setelah Zhang Yu memasuki rumah, ia membersihkan tempat tidur di kamar tidur terlebih dahulu, dan kemudian meletakkan spray sekali pakai. Ketika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, biarkan Lin Baochang menyalakan lampu, pergi tidur dan berbaring. Permintaan Zhang Yu ditujukan untuk orang biasa, dan mungkin sedikit memalukan. Namun, bagaimana Lin Baochang juga berasal dari pasukan khusus. Saya tidak merasa malu, tetapi Xia Ziki terkejut dan malu. Meskipun keduanya selalu digambarkan sebagai sepasang kekasih, mereka belum pernah melihat satu sama lain begitu telanjang. Lin Baochang juga melihat rasa malu Xia Ziki, dan membiarkannya menunggu di luar. Namun, rasa malu Xia Ziki hanya sesaat. Sekarang dia telah memutuskan untuk bersama Lin Baochang, ini tentu saja bukan halangan. Dan dia juga sangat penasaran, serangga kecil aneh dalam legenda itu benar-benar dapat menyembuhkan penyakit Lin Baochang. Tentu saja, Zhang Yu tidak masalah, bagaimana mengatakannya juga merupakan urusan kedua orang itu sendiri. Terus terang, itu semua urusan Anda sendiri. Sama saja melihatnya lebih awal dan melihatnya nanti. Kakak Lin, tidak peduli apa yang terjadi untuk sementara waktu, jangan ganggu. Ingat, Zhang Yu bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Yakinlah, aku tidak akan bergerak, meskipun Lin Baochang berkata demikian. Ekspresi wajahnya masih sedikit malu. Baginya sekarang, seberapa efektif pengobatan Zhang Yu masih belum diketahui. Jika bahkan Zhang Yu tidak dapat menyembuhkan penyakitnya, dia akan benar-benar mati dalam hidupnya. Zhang Yu, yang peduli dengan apa yang dipikirkan Lin Baochang, memberitahu pihak lain untuk tidak mengutak-atiknya lagi. Setelah mengeluarkan sebungkus kecil bubuk obat dari tubuhnya, setelah dibuka, dia menuangkannya ke sekitar pusar Lin Baochang. Zhang Yu kemudian mengeluarkan botol porselen kecil sebelumnya. Setelah membuka sumbatnya, dia mengambil sedikit bubuk obat yang tersisa dan memasukkannya ke dalam botol porselen. Kemudian mulut botol itu turun. Beberapa saat kemudian, cacing pita janin darah merah di dalam botol merangkak keluar dengan cepat. Xia Ziki juga melihat serangga kecil aneh yang dikatakan Lin Baochang untuk pertama kalinya. Secara alami, dia telah menghilangkan rasa malunya sebelumnya, dan melihat seluruh serangga kecil berwarna merah itu. Sambil menonton dan menebak, apakah serangga kecil ini dapat menyembuhkan penyakit Lin Baochang. Tetapi makhluk ini, jelas hidup dengan baik. Lin Baochang, tentu saja, melihat cacing kecil itu merayap di perutnya, dan rasa gatal membuatnya merasa sedikit berbulu. Namun, karena Zhang Yu menyuruhnya untuk tidak bergerak, dia hanya bisa menahan ketidaksenangannya dan tetap tidak bergerak. Setelah cacing pita janin darah keluar, ia mulai merayap perlahan-lahan. Zhang Yu mengupas bubuk obat di sekitarnya ke arah serangga itu merangkak. Cacing pita janin darah tampaknya membenci bubuk obat Zhang Yu, dan secara alami menghindari bubuk obat. Namun, Zhang Yu bergerak mengikuti rutenya, dan tampaknya sengaja membiarkannya memanjat sesuai dengan jalur yang telah disiapkannya. Cacing pita janin darah tidak punya pilihan selain maju di sepanjang pusar Lin Yuchang sedikit di sepanjang jalan yang disiapkan oleh Zhang Yu. Ketika Lin Baochang melihat pemandangan ini, dia seperti menebak sesuatu, dan dia langsung berkeringat di ujung hidungnya. Tetapi kemudian saya terus berdoa, berharap saya berpikir lebih banyak. Akhirnya, di bawah pembatasan bubuk obat, cacing pita janin darah akhirnya sampai ke pusar Lin Baochang. Tetapi sekitar waktu ini, Zhang Yu telah disegel dengan bubuk obat, dan tampaknya hanya ada satu cara untuk pergi. Cacing pita janin darah juga dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Begitu Anda mengangkat kepala, meludahkan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, melambai di udara.
Tepat ketika Lin Baochang dan Xia Ziki merasa sedikit tercengang, benang sutra itu menusuk pusar Lin Baochang. Meskipun Lin Baochang telah lama memikirkan hasil seperti itu, ketika dia melihatnya, dia hampir takut untuk duduk. Jika bukan karena Zhang Yu memegang Lin Baochang pada saat-saat terakhir, dia hanya akan bisa melompat dari tempat tidur. Cacing pita janin menggunakan benang sutra untuk meraih kulit di sekitar pusar Lin Baochang dan dengan cepat mengebornya. Lin Baochang kesakitan, menyeringai, tetapi masih menggertakkan giginya. Ketika Xia Ziki melihat ini, dia dengan cepat mengambil handuk dan menyeka keringat dingin Lin Baochang dari dahinya. Zhang Yu melihat bahwa cacing pita janin darah telah menghilang di pusar Lin Baochang, dan sekali lagi mengeluarkan jarum perak, menusuk ke beberapa titik akupuntur di sekitar pusar, dan terus mengeluarkan energi sejati ke sisi lain. Dingin yang menembus tubuh benar-benar membuat marah. Monster kecil bergerak di dalam. Tidak mungkin membiarkan Lin Baochang takut, tetapi sekarang setelah ini terjadi, selain mempercayai Zhang Yu, dia tidak punya pilihan lain selain memegang tangan Xia Ziki dan tidak berani bergerak. Di bawah pembatasan Zhang Yu Zengqi, cacing pita janin darah perlahan bergerak menuju lesi. Tubuh bagian bawah Lin Baochang setelah cacing pita janin darah bergerak ke area meridian tubuh bagian bawah Lin Baochang yang rusak, di bawah kendali Zhang Yu, ia terus-menerus memuntahkan benang sutra untuk menarik dan memperbaiki pembuluh darah Lin Baochang yang rusak. Tentu saja, Lin Baochang juga menyeringai dengan taring yang menyakitkan, tetapi ia selalu kuat, tetapi ia masih menahan rasa sakit dan tidak bergerak. Sampai meridian pada lesi Lin Baochang telah digantikan oleh benang sutra cacing pita janin darah, Zhang Yu kembali menggunakan Zenqi untuk memaksa cacing pita janin darah untuk perlahan-lahan kembali dari jalan semula, dan akhirnya mengebor keluar dari pusar Lin Baochang. Namun, saat ini, darah cacing darah janin menjadi gelap, dan kecepatan merangkak tidak secepat sebelumnya, seolah-olah telah menghabiskan banyak energi. Zhang Yu mengeluarkan botol porselen baru, mengambil cacing pita janin darah ke dalamnya, dan membawanya ke dalam sakunya. Pada titik ini, hal itu dianggap sebagai kelegaan total, dan menyeka keringat di dahinya. Xia Ziki hanya berani berbicara ketika dia melihat ini. Dia sibuk, bagaimana, Zhang Yu? Apakah Baochang lebih baik? Zhang Yuanyan menatap Xia Ziki dan menatap Lin Baochang dengan wajah tegang, dan tiba-tiba tersenyum, ya. Efek pengobatannya sangat bagus. Benarkah? Itu hebat. Xia Ziki tentu saja tidak senang mendengarnya. Dapat dikatakan bahwa penyakit Lin Baochang juga merupakan tekanan psikologis yang sangat besar baginya. Meskipun dia sangat mencintai Lin Baochang, dia tidak akan melepaskan hubungan dengan keduanya karena kejadian itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia ingin tetap hidup selamanya. Jadi jika Anda bisa, Anda masih bisa menjadi pasangan yang normal, yang lebih cocok. Lin Baochang sangat gembira ketika dia mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa penyakit di tubuhnya telah menjadi mimpi buruknya selama bertahun-tahun. Awalnya, Lin Baochang berpikir bahwa dalam hidupnya, dia tidak bisa lagi menjadi pria yang utuh. Saya tidak berharap untuk disembuhkan suatu hari. Memikirkan hal ini, tidak dapat dihindari bahwa saya sedikit bersemangat. Zhang Yu, maksudmu, apakah saya telah memulihkan kemampuan saya sebelumnya sekarang? Zhang Yu tersenyum ketika dia melihat ini, mengambil jarum perak, dan menusukkannya ke titik akupuntur di Lin Baochang. Setelah beberapa saat, Xiao Baochang milik Lin Baochang, yang tidak merespons selama bertahun-tahun, perlahan mengangkat kepalanya dan kembali ke keadaan optimisme. Ya Tuhan, Xia Ziki terkejut melihatnya, karena baginya sekarang, tidak ada rasa malu lagi. Lin Baochang benar-benar memulihkan kemampuan laki-lakinya, jadi untuk berbicara tentang dirinya sendiri, Anda dapat memiliki keluarga yang lengkap. Lin Baochang, si manusia besi, melihat pemandangan ini untuk waktu yang lama. Akhirnya tersedak. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dapat menghargai tekanan yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Sebagai seorang pria, ia kehilangan kemampuan sebagai pria dan tekanan psikologis yang besar dapat dikatakan hampir menghancurkannya. Meskipun Zhang Yu telah mengatakan bahwa ada harapan untuk menyembuhkannya, ia tidak pernah berani memberikan banyak kepercayaan. Takut jika ia tidak dapat disembuhkan pada saat itu, kerugian besar itu pasti akan membuatnya tak tertahankan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Zhang Yu benar-benar menyembuhkan dirinya sendiri. Biarkan tekanan jangka panjangnya berkurang. Benar-benar menangis di depan Zhang Yu dan Xia Ziki. Ketika Xia Ziki melihat ini, matanya merah, dan dia meneteskan air mata. Dia berkata, "Jangan menangis, Baochang.
Kamu seharusnya baik-baik saja, kamu seharusnya bahagia. Sambil berbicara, saya menangkap Lin Baochang dan menyimpannya dengan air matanya. Zhang Yu tentu saja merasakan tekanan dari Lin Baochang, berkata, Kakak Lin. Masa lalu telah berlalu, kehidupan di masa depan akan semakin baik. Jadilah kuat, itu adalah guruku Lin. Terima kasih, Zhang Yu. Lin Baochang menyeka air matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku bersumpah, kapanpun kamu dapat menggunakan Lin Baochangku, aku pasti akan pergi ke sub dan melakukan apapun yang aku inginkan. Petik 2. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, baiklah. Kita semua adalah orang-orang kita sendiri. Kita tidak akan mengatakan hal-hal yang menyimpang ini. Ngomong-ngomong, aku masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Penyakit Kakak Lin hanyalah sebagian darinya sekarang. Meskipun kamu dapat menjalani kehidupan normal di masa depan, hal semacam itu pasti kontrasepsi. Kamu tidak ingin memiliki anak yang cacat, kan? Lin Baochang mendengar pertemuan ini, lalu menghela nafas. Sebenarnya, baginya sekarang, sudah sangat beruntung untuk dapat pulih dari situasi ini, dan tidak ada yang perlu dipuaskan. Kemudian dia mengangguk dan berkata, begitu. Aku akan memperhatikan ini. Xia Ziki tampak agak pasrah dan buru-buru berkata, Zhang Yu, tidak bisakah kita punya anak sendiri di masa depan? Bagaimana dengan anak? Itu masih mungkin, tapi itu tergantung pada pemulihan Kakak Lin. Aku akan memeriksamu secara teratur. Tapi ingat, kamu hanya bisa hamil jika aku bilang aku bisa hamil. Kamu tahu, mengerti, yakinlah, kami semua mendengarkanmu. Lin Baochang dan Xia Ziki melihat Zhang Yu tidak mengatakan apapun, tentu saja mereka merasa lega. Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu sekarang adalah dokter dewa dalam pikiran mereka. Jika Zhang Yu mengatakan masih ada harapan, maka benar-benar ada harapan. Zhang Yu tersenyum dan keduanya memerintahkan beberapa kata lagi, meminta mereka untuk tidak meneruskan hal-hal yang akan mereka sembuhkan. Kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi bola lampu. Mengenai apa yang terjadi pada keluarga Xia, hanya 10.000 kata yang dapat dihilangkan di sini. Setelah menyelesaikan urusan Lin Baochang dan Xia Ziki, Zhang Yu meluangkan seluruh waktunya untuk sekolah. Kemajuan makeup dalam bahasa Inggris lebih lambat daripada matematika. Bukannya bahasa Inggris lebih sulit daripada matematika, tetapi lebih rumit dan rumit. Meskipun Zhang Yu memiliki kemampuan untuk mengajar dan mengajar, kunci bahasa Inggris adalah menghafalnya. Untungnya, masih banyak siswa terbaik di kelas 12, jadi beberapa yang tidak tertekan juga dapat ditransfer ke yang lain. Zhang Yu akhirnya mendapatkan bahasa Inggrisnya sebelum akhirnya mengikuti ujian. Meskipun tidak semua orang di kelas melakukan serangan balik untuk menjadi sueba, tarikan pada skor rata-rata juga sangat menakjubkan. Dalam ujian berikutnya, nilai kelas 12 naik lagi. Semua kelas biasa terkemuka tidak mengatakan, tetapi mereka secara bertahap mendekati kelas eksperimen. Bahkan Li Jie dan Pan Jianfei, di bawah perawatan khusus Zhang Yu, meningkatkan skor banyak, tampaknya 121 bukanlah tujuan yang tidak dapat dicapai. Hasil ujian meningkat secara signifikan, dan darah ayam dipukuli lagi untuk kelas 12. Meskipun ujian masuk perguruan tinggi belum lama lagi, bagi orang-orang di kelas, selama ada Zhang Yu, pasti ada harapan. Bahasa Mandarin, salah satu dari 3 mata pelajaran utama, akhirnya muncul. Dibandingkan dengan matematika dan bahasa Inggris, tingkat kesulitan bahasa Mandarin jauh lebih sulit. Untungnya, Zhang Yu memiliki kemampuan untuk mengajar dan mengajar, meskipun itu adalah bahasa yang rumit dan rumit, itu bukanlah gunung yang tidak dapat diatasi baginya, hanya sedikit usaha. Hitungan mundur menuju ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Yu Meixiu kembali ke kota Zonghai sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana mengatakan bahwa putra kesayangannya sendiri juga menghadapi titik balik penting dalam ujian masuk perguruan tinggi. Sebagai seorang ibu, Yu Meixiu juga harus memikul tanggung jawab pasokan logistik utama. Dalam beberapa hari terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi, Zhang Yu juga akhirnya menyelesaikan semua pekerjaan bimbingan belajar di kelas. Saya harus mengatakan bahwa bahasa Mandarin adalah mata pelajaran yang paling sulit di antara semua mata pelajaran, dan Zhang Yu benar-benar menghabiskan banyak energi sebelum dan sesudahnya. Meskipun dia merasa bahwa jika dia dapat memberi dirinya lebih banyak waktu, dia pasti akan meningkatkan nilai rata-rata di kelas.
Tetapi waktu tidak diizinkan sekarang, jadi hanya bisa seperti itu. Faktanya, saat ini, pekerjaan tinjauan akhir telah selesai di setiap kelas di tahun ajaran, dan kepala sekolah dari setiap kelas mulai memberikan vaksinasi dan tekanan darah kepada murid-murid mereka. Tentu saja, Li Yunliang tidak terkecuali, dan lebih serius dan keras daripada guru manapun. Hal ini terutama karena meskipun Li Yunliang telah menjadi guru kelas selama banyak sesi, ia tidak pernah membawa kelas kelulusan. Faktanya, Li Yunliang memiliki banyak siswa yang bangga sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka dipilih oleh guru lain ketika mereka naik kelas. Menjadi murid guru lain, saya harus mengatakan bahwa Li Yunliang sangat marah. Menurut pendapat Li Yunliang, seorang guru yang tidak mengambil kelas kelulusan bukanlah guru yang lengkap. Siapa yang tidak ingin berbicara dan tertawa dengan murid-murid mereka yang sukses di reuni kelas bertahun-tahun kemudian? Meskipun mereka mungkin tidak ingat nama mereka saat itu, mereka tetap mengangkat gelas anggur di bawah serangan menyanjung semua orang dan menawarkan mereka berkat. Kemudian ia membawa pulang banyak hadiah dan pulang untuk pamer dengan gembira. Tetapi yang membuat Li Yunliang malu sekarang adalah bahwa ia telah menjadi guru selama bertahun-tahun dan belum diundang ke pesta teman sekelas. Di sisi lain, para guru yang telah merampok siswa mereka yang bangga sepanjang tahun akan muntah ketika mereka banyak berpartisipasi dalam teman sekelas. Terlebih lagi, mereka juga secara sadar atau tidak sengaja memamerkan hal-hal yang membuat mereka iri, cemburu, dan benci. Bagaimana dia bisa tahan? Itu sebabnya, mengapa Li Yunliang memberi perhatian khusus pada kelas 12. Selain itu, kelas 12 ini masih merupakan kelas terbaik di antara semua kelas biasa. Bahkan nilai rata-rata menghancurkan kelas-kelas yang mengulang, yang dekat dengan kelas eksperimen. Ini membuat Li Yunliang terlihat bagus di depan para guru di sekolah. Meskipun Li Yunliang tahu bahwa sebagian besar kredit ini adalah Zhang Yu. Tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kredit sama sekali. Bahkan jika Anda tidak memilikinya, Anda memiliki kerja keras, tidak bekerja keras, dan kelelahan. Dan yang terpenting, saya telah menciptakan sejarah, dan saya juga seorang guru yang mengambil kelas kelulusan. Adapun siapa yang mendapat penghargaan sebenarnya tidak begitu penting. Setelah semua pekerjaan pra-ujian selesai, sekolah menengah pertama, salah satu tempat ujian kota, juga melakukan pembersihan menyeluruh dan mulai mengatur ruang ujian. Banyak orang di kelas 12 telah bekerja sebagai kader di Serikat Mahasiswa. Mereka telah berpartisipasi dalam tata letak ruang ujian dan pekerjaan inspeksi beberapa kali. Sekarang giliran mereka untuk melakukan pekerjaan sendiri. Ruang ujian diatur dengan benar. Li Yunliang mengharuskan semua kelas 12 untuk menyelesaikan pekerjaan langkah demi langkah selama waktu istirahat sebelum ujian. Kota Zonghai juga merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Dongxing. Ada ribuan ruang ujian. Jika Anda tidak menginjak piring terlebih dahulu, jika Anda menjalankan ruang ujian dengan salah pada hari ujian masuk perguruan tinggi, Anda bahkan tidak akan menemukan tempat untuk menangis. Semua orang di kelas 12 didistribusikan kemana-mana. Dapat dikatakan bahwa tidak ada dua orang di kelas di ruang ujian yang sama. Bahkan di kelas 12, hanya dua orang yang ditugaskan untuk ujian sekolah menengah pertama, dan sisanya berada di sekolah lain. Tidak mungkin. Pada akhirnya, orang-orang di kelas hanya bisa saling menghibur. Sampai bel berbunyi di akhir kelas, semua orang membawa semua barang bawaan mereka selama 3 tahun dan mengucapkan selamat tinggal kepada para siswa. Keesokan harinya, ibu dan anak Zhang Yu diberangkatkan bersama untuk pergi ke ruang ujian. Ruang ujian Zhang Yu berada di sekolah menengah nomor 58 di kota Zonghai, yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari rumah Zhang Yu. Kandidat dan orang tua yang datang ke ruang ujian juga tidak sedikit. Ibu dan anak Zhang Yu menemukan ruang ujian sesuai dengan nomor ujian dan memeriksa posisi Zhang Yu. Setelah memeriksa ruang ujian, ibu dan anak Zhang Yu berbalik di sekolah tempat mereka mengikuti ujian. Setelah mengetahui lokasi beberapa tempat penting, mereka meninggalkan sekolah tempat-tempat ujian berada. Karena rumah Zhang Yu tidak terlalu dekat dengan lokasi ujian, Yu Meixiu memutuskan untuk mencari hotel di dekat sana dan memesan kamar untuk Zhang Yu saat istirahat siang. Agar tidak mengambil waktu istirahat yang terlalu singkat di pagi hari setelah ujian, hal itu akan memengaruhi kondisi Zhang Yu. Tentu saja, Zhang Yu tidak mempermasalahkannya. Selama Yu Meixiu bisa merasa tenang, semuanya sesuai dengan yang diinginkannya.
Harus saya katakan bahwa ide Yu Meixiu sama dengan banyak orang tua. Kamar di dekat sekolah ujian pada dasarnya penuh. Akhirnya, Yu Meixiu, yang tidak kekurangan uang, memilih suite hotel yang paling besar hanya untuk ketenangan pikiran. Hari ujian masuk perguruan tinggi telah resmi tiba. Bagi para kandidat baru, setelah belajar sekian lama, hanya menunggu momen penting ini. Awalnya, Zhang Yu tidak ingin Yu Meixiu pergi ke ruang ujian. Lagi pula, cuaca sedang panas, dan ibunya menunggu di luar ruang ujian. Namun, Yu Meixiu tidak mengatakan apa-apa. Dapat dikatakan bahwa dalam hidupnya, dia paling iri pada orang tua yang bisa menunggu di luar sekolah untuk ujian masuk perguruan tinggi anak-anaknya. Sekarang Zhang Yu tidak akan membiarkan dirinya pergi. Pada akhirnya, Zhang Yu tidak punya pilihan selain setuju dengan Yu Meixiu untuk mengirim dirinya sendiri ke ruang ujian. Ketika ibu dan anak Zhang Yu datang ke sekolah ujian, sekolah itu sudah penuh sesak. Para siswa di luar sekolah pada dasarnya penuh dengan antusiasme. Di tengah suara sorak-sorai orang tua mereka memasuki medan perang yang akan menentukan nasib mereka sendiri. Yu Meixiu membantu Zhang Yu akhirnya menyortir pakaiannya, dan akhirnya menyentuh wajahnya. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya takut Zhang Yu akan berada di bawah tekanan. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Zhang Yu tentu saja tidak mengatakan apa-apa, tersenyum pada ibunya, berbalik dan memasuki ruang ujian bersama arus orang-orang. Yu Meixiu menatap punggung Zhang Yu yang tinggi, matanya merah padam, dan dia meneteskan air mata tak terkendali. Baginya, semua itu tampak seperti mimpi. Dahulu kala, Yu Meixiu mengira bahwa dia adalah wanita yang putus asa. Betapa seringnya seseorang menangis diam-diam di dalam selimut, mengeluh bahwa surga tidak adil padanya. Namun, kebahagiaan terkadang datang begitu tiba-tiba. Sekarang pikirkanlah, Tuhan juga berbelas kasih kepada dirinya sendiri. Untuk memberikan putra yang begitu sempurna bagi dirinya, apa lagi yang harus dipuaskan? Dengan dering ujian formal, ujian masuk perguruan tinggi secara resmi dimulai. Dalam 2 hari berikutnya, Zhang Yu berhasil menyelesaikan 4 penilaian. Yu Meixiu tidak bertanya kepada Zhang Yu bagaimana keadaannya selama proses tersebut, tetapi dia tetap merasa dari ekspresi Zhang Yu bahwa itu seharusnya menjadi ujian yang bagus. Ujian masuk perguruan tinggi secara resmi telah berakhir. Bagi setiap kandidat dan orang tua mereka, akhirnya tiba saatnya untuk pembebasan. Mungkin nilai ujian akhir tidak memuaskan. Tapi biarkan saja dia, masa lalu sudah berlalu. Sisanya biar takdir yang memutuskan anggota kelas 12, sebagai kelompok yang terbebas, kembali ke kelas untuk mengevaluasi skor lagi. Wajah mereka tidak lagi gugup, dan suasana hati mereka secara alami berbeda dari sebelum ujian. Ge Wenhui melihat Wu Jie dan Zhao Zijun masuk ke kelas bersama, dan berkata, "Gendut, bagaimana ujianmu? Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Sangat dekat dengan 7 poin putih." Wu Jie berkata bahwa dia bangga dengan wajahnya. Hehehehe, tentu saja orang-orang di kelas tahu bahwa Wu Jie sedang membual, dan tentu saja mereka tertawa pada saat yang sama. Ge Wenhui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menoleh ke Zhao Zijun, dan berkata, "Di mana kamu, Zhao tua?" "Tidak apa-apa, aku tidak bisa mengatakan berapa poinnya sekarang. Aku tidak berpikir itu akan lebih rendah dari skor ujian terakhir." Zhao Zijun tersenyum. "Benarkah? Kalau begitu selamat, Lao Zhao. Kamu seharusnya benar-benar 985 sekarang." Ge Wenhui tersenyum. Zhao Zijun mendengar senyuman dan berkata, "Itu hanya jenis sekolah bangau tahun 1985. Aku bahkan tidak bisa memikirkan sekolah-sekolah terkenal dengan level yang cukup. Ekor bangau juga cukup bagus." Li Jie menyela, "Jika aku bisa mendapatkan 21 kali ini. Aku puas. Aku juga, dan aku." Berbicara tentang itu, beberapa orang di kelas berkata pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini sudah menjadi ekor bangau di kelas, dan tentu saja mereka tidak berani menetapkan tujuan mereka terlalu tinggi. "Sampai jumpa Ge, kamu seharusnya melakukan pekerjaan dengan baik, kan?" kata Wu Jie. "Gendut, kalian semua omong kosong, oke." Zhao Zijun mendengus dan berkata sambil tersenyum, ketika Lao Ge berada di dasar permainan, dia tidak pernah mencapai 701. Itu adalah juara provinsi. Wu Jie menyelipkan bibirnya dan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa.
Meskipun dia juga sangat puas dengan hasil tesnya kali ini, masih ada celah antara dia dan Ge Wenhui. Orang-orang di kelas mendengar kata-kata itu dan mengangguk satu demi satu, untuk mengetahui bahwa sejak Ge Wenhui melompat dari gedung, hasilnya seperti darah ayam. Setiap kali tes terendah adalah 712, itu adalah 701, yang merupakan standar rendah. Tentu saja, tidak ada yang meragukan betapa berlebihannya hasilnya. Ge Wenhui tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, aku bahkan tidak bisa memikirkan juara provinsi. Jangan lupakan itu, kelas kita masih memiliki bos. Semua orang mendengar senyum kolektif dan menoleh ke kursi kosong Zhang Yu pada saat yang sama. Benar, bos, kenapa dia tidak ikut denganmu? Kata Lu Zikuan, aku menelepon di pagi hari. Tetapi bos menutup, bukankah seharusnya dia bangun? Kata Zhao Zijun. Mungkin saja, Lu Zikuan mengangguk, dan berkata, mungkin malam ini ditayangkan lagi, dan aku tidur larut malam. Bos sudah lama tidak siaran. Sehari sebelum kemarin, aku menelepon dia dan Zhao dan ingin mengajaknya makan ayam. Dia juga bilang akan mengganti waktu tidur di rumah. Bos terlalu keras akhir-akhir ini. Mungkin aku lupa kembali ke sekolah hari ini. Mungkin, Wu Jie menghela napas. Orang-orang di kelas mendengar sepatah kata. Kemudian, ekspresi khawatir muncul. Seberapa keras kerja keras Zhang Yu untuk kelas selama ini, semua orang di kelas 12 juga jelas. Sebelumnya, banyak orang khawatir apakah Zhang Yu akan memengaruhi penilaiannya karena kelas tambahan. Jika hasil ujian masuk perguruan tinggi Zhang Yu benar-benar terpengaruh oleh masalah ini, tentu saja, orang-orang di kelas juga akan merasa sangat tidak senang. Su Qianqian dan Tan Xiaonan mendengar ini dan saling memandang, sambil menunjukkan sedikit ekspresi khawatir. Gemuk, bagaimana mungkin aku lupa kembali ke sekolah? Apakah ingatanku seburuk itu? Sebuah suara yang familiar terdengar. Semua orang di kelas mendengar ini dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa Zhang Yu sudah memasuki kelas sambil tersenyum. Monitor yang bagus, bos yang bagus. Orang-orang di kelas bangkit dan menyapa Zhang Yu. Zhang Yu datang ke kerumunan sambil tersenyum, melihat sekeliling kerumunan, dan tertawa, semua orang tampaknya dalam suasana hati yang baik. Ini seharusnya menjadi ujian yang lancar. Bagus sekali, semuanya baik-baik saja, tidak sulit. Orang-orang di kelas tertawa. Itu bagus. Zhang Yu mengangguk dan melirik Wu Jie, dan berkata, bagaimana kabarmu? Zhao Zijun tertawa, pria gemuk itu berkata. Dia sangat dekat dengan 700%. Hehehe, orang-orang di kelas tersenyum lagi ketika mereka mendengar. Zhang Yu Wenyan juga tersenyum dan berkata, Zhao tua, karena orang-orang gemuk sangat dekat dengan 70%. Bagaimana denganmu? Aku, hehehe, tentu saja itu sangat dekat dengan lemak. Hahaha, orang-orang di kelas mendengar semuanya tertawa dan tertawa. Ge Wenhui berkata, ya, bos, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saya baik-baik saja. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum. Saya bilang Lao Ge, Anda semua omong kosong. Wu Jie mendengar selingan ini dan berkata, ayo kita ujian. Berapa banyak poin yang mungkin untuk diambil, berapa banyak poin yang harus diambil. Bos ingin mengambil poin sebanyak-banyaknya dan berapa banyak poin. Dapat sangat dekat dengan 700 poin, bos dapat sangat dekat dengan nilai sempurna. Semua orang berkata benar. Orang-orang di kelas juga mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata, cabul Zhang Yu, kelas 12 hampir tidak dikenal, tidak ada yang tahu, bahkan jika Zhang Yu benar-benar memecahkan rekor ujian masuk nasional, di mata ke-12 kelas, itu bukan hal yang mustahil. Benar, di mana Guru Li? Zhang Yu melihat sekeliling. Sebentar lagi akan datang. Itu seharusnya menjadi jawaban untuk mendapatkan nilai, kata Ge Wenhui. Zhang Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan kembali ke tempat duduknya. Kelas 12 segera kembali berisik, sampai Li Yunliang memasuki kelas kembali tenang. Karena Li Yunliang sudah menanyakan tentang situasi Ge Wenhui, setelah memasuki ruangan, ia harus terlebih dahulu bertanya kepada Zhang Yu, Su Qianqian, dan Tan Xiaonan tentang ujian mereka. Namun setelah mendapat 3 jawaban, Li Yunliang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena para siswa berada di kelas 12 sebelum tahun ajaran, kepala sekolah juga sedikit cemas.
Ia mendesak Li Yunliang untuk membiarkan beberapa orang Zhang Yu mengevaluasi nilainya, dan kemudian ia dikirim ke kantor. Li Yunliang membagikan jawaban soal ujian kepada setiap siswa di kelas. Zhang Yu hanya melirik dan menyingkirkan jawabannya. Melihat ini, Li Yunliang tidak marah, dan buru-buru berkata, "Zhang Yu, berapa perkiraanmu? Tidak boleh lebih rendah dari 744. Zhang Yu tersenyum. Orang-orang di kelas terkejut ketika mereka mendengar apa yang mereka katakan. Meskipun semua orang di kelas sebelumnya merasa bahwa skor Zhang Yu tidak akan terlalu rendah, skor 7,4 yang menakjubkan itu tetap mengejutkan semua orang. Li Yunliang juga merupakan kejutan tentu saja. Baginya, jika Zhang Yu benar-benar dapat mencapai 740. Jadi benar-benar memecahkan rekor ujian masuk perguruan tinggi provinsi. Dengan kata lain, sudah ada juara provinsi di antara murid-murid pribadinya sendiri. Pikirkan ini, Li Yunliang secara alami bersemangat.